Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian kita sambung ke pengajian kita halaman 24. Mulai dari hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man lam yuhafiz 'alaiha lam takun lahu nuran wa la burhana wa la najata wa kana yawmal qiyamati ma'a fir'aun wa qarun wa haman wa ubay bin khalaf. Oleh situ kita baca, barang siapa tiada memelihara atasnya sembahyang, orang itu ada sembahyang. Orang itu ada memperhatikan sembahyang lima waktu. Hidup di dunia tapi tidak taat kepada yang menciptakan dunia. Hidup di permukaan bumi tapi dia tidak taat kepada yang mengatur bumi. Dia hidup tapi dia tidak taat kepada yang menciptakan alam semesta. Jantungnya diatur supaya berdetak, tapi tidak taat kepada yang mengatur detakan jantung. Napasnya keluar masuk Allah yang mengatur, tapi dia tidak taat kepada yang mengatur napas. Nah, orang-orang yang tidak memperhatikan sembahyang itu tiada ada nurnya. Nur itu pakai petunjuk, cahaya ilmu. Tidak ada petunjuk di dalam hatinya, di dalam jiwanya, di dalam batinnya. Orang yang tidak sembahyang, bahasa kitanya Allah tidak memperdulikan lagi. Asmarah aja hidup menurut caramu. Ada hadis Nabi, Ishmasyika fa'inaka mayyitun. Silahkan kamu hidup menurut caramu, kamu akan mati juga. Wafid masyita fa'inaka mufaritu. Cintai siapa aja yang kamu cintai, nanti kamu tak bisa juga. Wa'mal masyita fa'inaka majzubin. Silahkan kau lakukan apa maumu, nanti dibalas juga. Nah, lalu kita baik-baik hidup pada kawasan. Ada bisa kita hidup selama. Kita harus diatur orang yang mengatur kehidupan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu orang-orang yang melalaikan sembahyang atau yang tidak memelihara sembahyang, orang itu tidak ada nurnya tidak ada api nur. Tidak ada bimbingan dari Allah, tidak ada petunjuk dari Allah. Dia dibiarkan, tidak diperdulikan oleh Allah. Dan burhan itu baik-baik. Seluruh pemikiran pendapatnya keliru semua. Ini yang orang itu hafal Quran, orang itu hafal hadis, orang itu membaca sholawat. Orang itu rajin beribadah, lalu dia berpendapat kira-kira dibanding orang itu pintar. Tapi kan sebetulnya ada puasa, ada zakat, seluruh perintah Allah tidak dilaksanakannya, seluruh larangan Allah dikerjakannya. Orang yang melaksanakan perintah Allah, orang yang meninggalkan larangan Allah, lalu sama-sama berpendapat, memberikan pandangan pendapat, kira-kira menerima pendapat yang mana? Kira-kira dia menerima pendapat yang mana? Pendapat orang yang menjaga perintah Allah, pendapat orang yang menjadi larangan Allah, itu pendapat yang dapat ilham bantuan dari Allah. Karena dia dapat bimbingan. Dengan orang pintar yang tidak sembahyang, larangan Allah dikerjakannya, perintah Allah tidak dilaksanakannya, dia hanya mengumpulkan asumsi.
memunculkan menurut pemikirannya, tapi tidak bimbingan dari Allah Tuhannya. Makanya dia betul hati-hati membaca buku-buku anak-anak ini. Jangan tapi tertuju membaca buku kafir. Orang Islam, buku-buku orang Islam. Jangan pendapatnya itu. Nah, coba kita cari buku-buku karangan orang Islam. Misalnya dia buka buku karangan Imam Ghazali, buka buku karangan Imam Suyuti, buka buku karangan Imam Syekh Muhammad Arsyad Al-Badri, buka buku karangan Abu Daud Al-Batani, buka buku karangan Syekh Abdul Samad Al-Bani, buka buku Syekh Ahyad Al-Bukhari, buka buku Syekh Al-Umar Al-Ghantani, buka buku Syekh Yasin Al-Madani. Ulun ada punya kita buku-buku pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Badri, pemikiran Syekh Nawawi Umar Al-Ghantani, pemikiran Syekh Yasin Al-Madani, pemikiran Syekh Daud Al-Qatani, pemikiran Syekh Junaid Al-Baghdadi. Bagus cara mereka berpikir. Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Badri, pemikiran Syekh K. Hasim Asy'ari, pemikiran Syekhuna Al-Baqalan, pemikiran David Abraham. Coba yang akan terkuat. Itu pun disuruh guru-guru kita juga Pak RT. Coba kita buka manaqib Syekh Muhammad Arsyad Al-Badri, ada kitabnya pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Badri. Rajin-rajin membaca buku-buku orang-orang soleh. Bisa pakai tik penyemangat Pak RT. Bagaimana perjuangannya Syekh Muhammad Arsyad Al-Badri supaya Indonesia ini berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu beliau harus menyebarkan zuriatnya ke seluruh penjuru Nusantara. Yang adalah manaqib para wali songo, belum punya biografi para wali songo. Bagaimana perjuangan Sunan Bonang, bagaimana perjuangan Sunan Derajat, bagaimana perjuangan Sunan Ampel, bagaimana perjuangan Sunan Kalijaga. Nah, tahun nang sidin nang kanggo jono nang dipilih makan itu apa tuh? Itu aja yang tahu. Bagaimana perjuangan para sunan itu sampai akhirnya raja-raja itu masuk Islam. Coba bacain adik-adik. Jangan membacain terus itu sampingan di Pak RW yang cocok disimpan, yang ada cocok hapus. Nah, orang yang tidak memelihara sembahyang 5 waktu dan kelepasan, tidak ada keselamatan. Ini hadis Nabi ini jelas. Barang siapa tiada memeliharakan atasnya, tidak memelihara sembahyang 5 waktu, maksudnya tiada ada nurnya, tidak punya ilmu, tidak ada bimbingan dari Allah, dan burhan argumentasi pemikirannya bermasalah, dan kelepasan, tidak akan ada keselamatan. Yang ngomongnya Rasulullah pasti benar. Dan adalah pada hari kiamat serta Fir'aun. Siapa yang tidak sembahyang bakawan dengan Fir'aun. Siapa hendak bakawan dengan Fir'aun, jangan sembahyang. Nanti itu tuh pahamannya. Tuh lihat. Dan adalah pada hari kiamat serta Fir'aun.
aja Fir'aun kawanku nih. Dan Qarun tuh Pak Ewe zaman Nabi Musa. Qarun tuh paling kaya, sampai gembok gudangnya itu emas. Ulun saking penasarannya ke Mesir, ulun menuju ke daerah daerah Qarun. Oke, Qarun itu sampai hartanya itu seperti danau luas, saking banyaknya hartanya itu. Dan ulun tanyakan orang Mesir di sana, dimana lam ta'khudh, dimana la ta'khudh min amwali Qarun? Kenapa maka bulan ini tidak mau mengambil harta Qarun? Dan jiddah, dalamnya luar biasa. Ulun buka tafsir Al-Quran tentang Qarun, ternyata harta Qarun itu Pak Ibu itu digelapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kawan-kawannya karena kesombongannya, sampai apabila di bumi yang ketujuh terjadilah kiamat. Itu tafsir menjelaskan tafsir Al-Quran. Berarti kalau belum kiamat, belum sampai ke bumi yang ketujuh. Kemudian lagi Haman, tahulah Haman. Haman itu perdana menterinya Fir'aun. Jadi di situ dia jangan mengarang anak Haman. Haman itu perdana menteri Fir'aun yang bisa mempengaruhi Fir'aun supaya Fir'aun ini membunuh Nabi Musa. Ya bisa juga Bapak Ibu, orang-orang yang memimpin itu dipengaruhi bawahannya bisa terjadi itu. Bawahannya mempengaruhi atasannya supaya menzalimi saingannya, bisa. Haman menghasut Fir'aun supaya membunuh kepada Nabi Musa. Lalu pemikiran Fir'aun itu banyak pemasukan dari Haman. Dan Ubay, anaknya Khalaf. Siapa Ubay anaknya Khalaf? Ini adalah kepala munafik. Munafik zaman Rasulullah. Orang munafik itu ayatul munafiki salasun. Tanda orang munafik itu 3. Idza hadatsa kadzaba, apabila berpanggil berdusta. Dusta, kecewa orang lainnya. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji tidak tepat. Siapa dulu? Ada tahu juga. Wa idza tu'mina khana, apabila diamanahi khianat. Nah, apabila sifat seperti itu ada di dalam jiwa, nanti berteman dengan Ubay anaknya Khalaf. Mudah-mudahan jangan jadi kawan kita ada ini. Jangan, kita bakalan kurang saleh-saleh aja Pak Ibu. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Sifat-sifat Fir'aun jangan sampai ada pada jiwa kita. Sedikit cerita karena ini masalah Fir'aun yang ada. Saking serakahnya Fir'aun, Pak Ibu ini cerita. Serakahnya Fir'aun. Siapa yang lahir anaknya laki-laki, bunuh. Karena ahli takbir mimpi, ahli nujum, peramal-peramal mengatakan kepada Fir'aun bahwa kekuasaan kamu akan hancur, akan runtuh dengan ada yang lahir dari laki-laki.
Lalu akhirnya Fir'aun semua perempuan yang melahirkan anaknya laki-laki bunuh semua. Ada mau kekuasaan dikuasai, dibunuh itu semua bayi-bayi tanpa dosa. Ibunya Nabi Musa, ketika melahirkan langsung anak itu dihanyutkan. Kuatnya Nabi Musa ini ibu Nabi Musa ini dihanyutkan. Akhirnya Nabi Musa itu baik sampai akhirnya Allah yang mengatur ke tempat mandinya permaisurinya Fir'aun. Itu dalam Quran ceritanya. Lalu melihat bayi bagus, bayi mumil, bayi bersih, bayi tanpa dosa dibawa ke Fir'aun. Ujar Fir'aun, ini kada salah lagi, ini bayi yang akan menghancurkan kekuasaanku. Wahai paduka, kita pelihara, kita jadikan mungkin bayi yang merebut kekuasaan sampai itu sudah ingin bunuh yang lain. Inilah satu, kita jangan sampai bunuh. Sayang, lihat rupanya, lihat bagusnya. Akhirnya kata Fir'aun, minta maaflah menghadi-hadir. Karas suami kalah dapat rayuan istri. Ketawaan dia. Ayo, itu pelajaran bagi kita. Ibu-ibu, ini ilmu sekeras suami, tegaskan suami, kalah dapat rayuan istrinya. Nabi Adam tegas, ada mau makan buah khuldi, kalah dapat rayuan Siti Hawa. Kadang-kadang suami itu baik tegas, tapi orang mau pengaruh buat istrinya. Bisa terjadi. Nabi Yusuf masuk penjara gara-gara Siti Zulaikha. Bah guru ini kami bikin ini salah, bukan menyalahkan dia. Itu sudah seperti itu. Akhirnya Fir'aun kerasnya takluk dapat rayuan istrinya. Singkat cerita, karena Isya digendong oleh Fir'aun, ditarik oleh Nabi Musa, jemput Fir'aun, langsung titikkan hingga mata Fir'aun. Ini Fir'aun kuatnya tarikannya, bahasa orang Banjar tak berubah. Jemputnya Fir'aun, berjemput Fir'aun tuh ulun lihat di Mesir tuh namanya berjemput ada. Ulun melihat Fir'aun, melihat Ramses itu, tapi Fir'aun, mana Fir'aun alladzi yaghuzu bil mar, yang tenggelam di laut. Ada, ini dia. Ulun melihat Fir'aun kan di ziarah ada. Lalu salam ya salam, mana Fir'aun? Anda tahu nih manusia menjadi Tuhan, nih mengakui Tuhan, mati dua kalinya. Kesimpulannya, kita bunuh aja, kata Fir'aun lawan istrinya. Jangan, dia tidak punya akal, namanya aja kanak-kanak. Allah pulang Fir'aun. Bisa kalau itu abah angkat dimusuhi anak angkat. Iya Musa. Nabi Musa memusuhi abah angkat. Maksudnya apa? Beda masalah keyakinan. Fir'aun mampu jadi Tuhan, Nabi Musa mengesahkan Tuhan itu Allah. Singkat cerita, akhirnya Haman bunuh aja anak-anakmu itu. Lalu Nabi Musa lari. Nabi Musa lari bersama pengikutnya
di depan itu Pak Ibu laut merah. Hati Nabi Musa ingat sama Allah. Nah ini ingat sama Allahnya nih Pak Ibu yang berat. Lalu disuruh Al-Qi asok, hai Nabi Musa, di belakang kamu Fir'aun mengejar. Tongkatmu itu pukul, maka dipukul tongkat itu ke tepi pantai terbelah. Lalu berangkat Nabi Musa bersama pengikutnya sampai ke seberang. Fir'aun di tengah-tengah laut ditutup kembali oleh Allah. Nabi Musa berdoa, selamatkan jasad Fir'aun supaya jadi pelajaran orang-orang setelah kami. Nyatanya Nabi Musa Pak Ibu berdoa, Fir'aun Tuhan muncul di lautan. Nah, kenapa kita ambil pelajaran? Fir'aun ini takut kekuasaannya dikuasai yang lain. Bagaimana ada sifat kayak itu? Nah, dia kalau menguasai sejarah terulang. Ujungnya sejarah itu akan terulang. Pelakunya beda, tayangannya, skenario-nya sama. Skenario-nya sama, urutan tidak berubah. Pemainnya aja beda. Ada kalau film Kasino, kan dulu sudah meninggal. Kasino sudah meninggal. Ada filmnya. Ada keduanya mengganti berkelakuan seperti dulu dan Kasino. Kan ada tuh. Tapi kita lebih. Ada film Ainun Habibi, B.J. Habibie. Ada pemainnya. Orangnya beda, tapi dari segi skenario-nya mirip. Ini kita menceritakan Al-Quran. Kemudian kita teruskan lagi itu contoh awal. Maka sungguhnya telah dinaskan dalil. Dinaskan itu ada dalil daripada beberapa hadis Rasulullah SAW dengan kafir yang meninggalkan sembahyang. Hadis Rasulullah itu ada. Siapa yang tidak sembahyang kafir. Hadisnya apa? Ada hadisnya man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihad. Oh ada di tengah. Ada di tengah. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihad. Ada. Barang siapa meninggalkan sembahyang dengan sengaja, maka saja telah kafir. Al-keadaannya yaitu nyata kafirnya, asli kafirnya, ada palsu lagi. Nah, lalu ulama ahli menjelaskan ini hadis. Di antaranya Imam Syafi'i. Maksudnya siapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja dan meyakini sembahyang ada wajib lagi, maka hukumnya kafir. Tetapi siapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja dan dia tidak meyakini sembahyang itu ada wajib, tetap wajib sembahyang itu, tetapi dia tidak sembahyang. Meninggalkan sembahyang dengan sengaja, tetapi dia tidak meyakini sembahyang itu ada wajib. Dia tetap meyakini sembahyang itu wajib, tapi dia tidak sembahyang. Sengaja tidak sembahyang, pada sembahyang itu wajib dan dia tahu. Maka orang itu hanya berdosa besar. Imam Hanafi beda. Nah, Imam Hanafi jelas. Siapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, jelas kafirnya sampai bakar rumahnya. Kalau kita memakai Imam Hanafi kan bisa membakar rumah orang kita nih. Untuk Imam Hanafi itu di daerah Irak, ada di daerah Rokabat.
Dan demikian lagi datang daripada beberapa sahabat Nabi. Dan salaf yang soleh, tahulah Bapak Ibu salafus soleh. Salafus soleh itu 300 tahun setelah Rasulullah wafat. 300 tahun setelah Rasulullah wafat, nama ulamanya salafus soleh, ulama salaf. Siapa ulama salaf itu? Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Masa mazhab empat itu ulama salaf. Imam Hambali berguru dengan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berguru dengan Imam Maliki, Imam Maliki berguru dengan Imam Nafi', Imam Nafi' berguru dengan Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar berguru dengan Rasulullah. Imam Syafi'i berguru dengan Imam Syaibani, Imam Syaibani berguru dengan Imam Hanafi, Imam Hanafi berguru dengan Hasan al-Basri, Hasan al-Basri berguru dengan Sayyidina Ali, Sayyidina Ali berguru dengan Rasulullah. Merujuk terus. Imam Maliki berguru dengan Imam Nafi', Imam Nafi' berguru dengan Imam Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar berguru dengan Rasulullah. Imam Hanafi berguru dengan Hasan al-Basri, Hasan al-Basri berguru dengan Sayyidina Ali, Sayyidina Ali berguru dengan Rasulullah. Jelas ini? Kita amal lagi lah. Imam Hambali berguru dengan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berguru dengan Imam Maliki, Imam Maliki berguru dengan Imam Nafi', Imam Nafi' berguru dengan Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar berguru dengan Rasulullah. Imam Hambali, Imam Syafi'i gurunya Imam Hambali, Imam Syafi'i berguru dengan Imam Maliki, Imam Maliki berguru dengan Imam Nafi', Imam Nafi' berguru dengan Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar berguru dengan Rasulullah. Imam Syafi'i lagi berguru dengan Imam Syaibani, Imam Syaibani berguru dengan Imam Hanafi, Imam Hanafi berguru dengan Hasan al-Basri, Hasan al-Basri berguru dengan Sayyidina Ali, Sayyidina Ali berguru dengan Rasulullah. Imam Syafi'i, Imam Maliki berguru dengan Imam Nafi', Imam Nafi' berguru dengan Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar berguru dengan Rasulullah. Imam Hanafi berguru dengan Hasan al-Basri, Hasan al-Basri berguru dengan Sayyidina Ali, Sayyidina Ali berguru dengan Rasulullah. Itulah yang disebut setelah para sahabat muncullah Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Inilah yang disebut ulama salaf. Lain salafi wahabi, lain lagi. Itu mengambil kalimat istilahnya itu. Salafi wahabi itu pintar, dia meminjam kata-kata. Kami dia mengikuti ulama salaf. Kenapa bertentangan dengan Imam Ahmad bin Hanbal? Kenapa pahamannya bertentangan dengan Imam Syafi'i? Kenapa pahamannya bertentangan dengan Imam Maliki? Kenapa pahamannya bertentangan dengan Imam Hanafi? Berarti dia hanya mengaku mengikuti ulama salaf. Nah, di bawahnya mazhab keempat, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibnu Majah, Abi Daud, Nasai, Tirmidzi, sampai di bawahnya lagi Syekh Junaid al-Baghdadi, Abu Malik al-Juwaini, Imam al-Ghazali, kemudian Jalal al-Mahalli, di bawahnya lagi Jalal al-Asyuti. Itu disebut ulama khalaf. 300 tahun lagi setelah ulama salaf. Ini kadang kalau ibu kalau ada punya makanan ilmu jujur ya, ada mau menyebut, ulun menyebut kebetulan ada punya makanan ilmu jadi wanita juga. Jika dikarenakan ini memang ada punya makanan lain. Nah kemudian lagi di bawahnya
Siapa di bawahnya? Masuklah misalnya kepada di bawahnya siapa? Najmuddin Al-Ghaiti, Syekh Ali Az-Zabidi, Syekh Ali Az-Zabidi. Kemudian di bawahnya lagi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, di bawahnya nih Bubur Wali Songo kayaknya nih. Masuk Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, ini yang disebut ulama mutaakhirin. Mutaakhirin di bawahnya lagi. Karena mereka punya mata-mata ilmu. Mata-mata ilmu. Nah, di bawahnya lagi. Nah, ini namanya ada bernama ini ulama sudah. Kalau ulama mutaqaddimin antara Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abi Dawud, Nasa'i, Tirmidzi. Nah, di bawahnya itu namanya ulama mutaqaddimin. Apabila sampai kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu namanya ulama mutaakhirin. Nah, ke belakang. Tapi mata-mata ilmu menurut Syekh Rasulullah. Kemudian di bawahnya lagi Syekh Syihabuddin, Syekh Nawawi Umar Al-Bantani, nah, Kiai Hasyim Asy'ari, Syekhuna Al-Bangkalan. Nah, ini termasuk Abdus Samad Kalimani itu sangat itu apa yang ke atas tuh. Sampai akhirnya guru-guru pian, Guru Zaid bin Abdul Ghani, Syekh Yasin Al-Qadani, Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki. Ini ulama-ulama besar. Habib Umar Hafiz masuk, Habib Salim Asy-Syafiri masuk nih, ulama-ulama kelas dunia yang hidup di masa kita. Alhamdulillah. Itu yang kita ikuti zaman Imam Samudra. Ada titik temunya, rel kereta apinya ada. Nah, ini masalahnya nih. Tiba itu pulang bermadzhab Soekarno. Iya, Pak Jibu bilang. Nah, ini hubungan namanya. Lalu murid-muridnya ini nak kayak orang Nabi Abu Janda. Nah, ini hubungan penghancur agama ini. Guru ini menyebut orang boleh menyebut orang, menggosip orang yang jelas masaknya boleh dalam agama. Yang ada guru itu terselubung kita gosip mereka kalau dia malu itu nggak boleh. Itu namanya membuka aib orang. Ini memang pendapatnya kontroversi. Abu Jahal itu menggosip tidak? Abu Jahal tersebut Abu Jahal ada menggosip Fir'aun tadi kan? Itu kan menggosip supaya umat tahu jangan kita masuk di situ. Ayo Bapak Ibu, kenapa ulama itu berkurang? Mencari teman, belum ingat kepada Guru Makmun. Guru Makmun, sempat ada guru? Sempat. Guru Makmun itu murid kesayangan Guru Salman Jalil, abadnya Guru Wildan. Ujar beliau, pun rajin-rajin ikam di mata Quran mengaji. Kenapa? Mumpung guru sekumpul masih hidup, guru Syukri masih hidup, guru Rasyad masih hidup, rajin-rajin mengaji. Karena ulama berkurang, problem hidup kehidupan makin banyak, yang menjawab permasalahan umat sedikit, akhirnya dikira jawaban itu jujur, samanya salah. Ayo kita rajin-rajin mengaji. Lalu Pak RW Ulut waktu itu mayat, ya belajar mayat, ini tidak maafkan namanya mayat kan, ada itu kalau kita mereka kerja, menjauh mayat. Laqad kana lakum fi Rasulillah
Islami uswatun hasanah. Nah, kamu kuliah bidangmu ini bakatmu belajar ilmu aja, kawananmu aja namanya itu. Jadi kan main nama ayat aja, kita rajin-rajin dia mengaji, ayat bagus saja, tapi nampak sesaut-saut suara guru tetap dipakai orang, sesaut-saut ayatan, minta maaf ayatannya, artinya membayarkan saja seadanya maya. Ya kan? Kalau guru ada depan, seadanya jadi guru. Lalu lagi baik-baik kita perlu saya melakukan. Nah, gurunya jadi begini. Assalamualaikum jazairul anbiya. Guru suka datang ke sini belajar kita ilmu. Kenapa? Belajar ilmu. Kenapa? Orang teman bantu nakai banyak yang bisa. Ada yang menerbang, awalnya bisa menerbang panggil. Mau guru kan aja. Guguruan siapa? Guguruan kalau jadi guguruan mau. Nah, artinya jadi rajin-rajin mengaji, ulama makin hari makin berkurang. Dahulu guru banyak beramal, amalkan ini, amalkan ini, amalkan ini. Ulamanya banyak, betapa nyaman. Sekarang kalau kita pada pot-pot mengaji, kasus terjadi terus, ulamanya sedikit. Fatwa MUI nak memadamkan produk Israel yang diboikot haram, ikut. Oh, ini sus buang semuanya, nanti toko tadi buang ini semuanya. Apa hukum membuang yang baik? Mubazir, jangan diberikan mangkubil. Kalau diberikan orang lain, dibuang mubazir. Orang dijual aja orang. Untuk memesan barang itu jangan dulu cari yang persamaan, yang bukan produk mereka. Nah, itu caranya. Hijab apa? Oh, ganti hijab bisa, masih bisa. Ayo, senang makan di McDonald, KFC, ganti roket. Masih bisa. Nah, jadi hubungannya guru dinai HP ini guru dinai produk Israel jual HP bujur, tapi kita perlu urut-urut iPhone urutnya akan buang mintanya. Itu keperluan. Kalau bisa tidak memakai, tapi HP kita terus semua. Itu kayak ribut. MUI sudah bagus. Nah, lalu kurang macam-macam mau ini kayak Pak Guru beban karyawan di KFC kasihannya dia. Nah, itu kepikiran ekonominya. Yang di McDonald itu guru kayak Pak karyawannya, bosnya misalnya menjamin untuk dia dahulu dirumahkan sementara dahulu memberdaya kayak Pak karyawannya ada selesainya ada mau dibikut-bikut. Itu caranya. Jihad kita jangan membeli dulu. Orang bermafian di sana, kita di sini. Ayo, Bapak Ibu, nama besok piring itu apa toh? Diganti? Mama Udin masih bisa. Ayo berjuang kita. Ajar hubungannya ada seberapa dulu mempengaruhi lagi produk apa mengikut itu Israel itu sugi. Jadi dia mengontok melemahkan perjuangan orang ini. Kita
modalnya sedikit, apa yang bisa? Nah, kemudian Bapak Ibu lagi, itu dari salafus saleh lah, hingga berkata setengah sebagian mereka, tiada mendengar sahabat berkata, mereka itu pada sesuatu daripada segala amal, jika meninggalkan dia jadi kafir, melainkan sembahyang. Para sahabat berkata, ulama-ulama berkata, dari ulama-ulama terdahulu, tidak ada suatu amalan kalau ditinggalkan menjadi kafir, tidak ada. Ternyata amalan yang menyebabkan kafir kalau ditinggalkan apa? Hanya satu, sembahyang. Kita buktikan. Kalau orang itu pakai boilah terlalu tua, tidak ulang-ulang di sini, terlalu tua nggak bisa puasa. Kalau dipaksa berpuasa, lemas badannya. Anggaplah umurnya 90 tahun atau 100 tahun, nggak bisa berpuasa lagi, maka diganti bayar fidyah sekitar sehari. Puasa ada wajib lagi bagi orang yang terlalu tua. Sembahyang tetap wajib. Kalau diganti bayar fidyah juga boleh. Kita sembahyang. Puasa. Zakat kalau duitnya ada, kalau ada duitnya ada wajib. Kalau kurang ada berduit, urusan sembahyang tetap wajib. Berhaji bagi yang mampu finansial dari segi fisik dan duitnya. Ternyata dia nggak bisa lagi karena terjadi jantung koroner jantungnya nggak bisa lagi, berarti nggak wajib lagi berhaji, boleh badal haji. Badal haji baru-baru tadi murid ulun 20 juta, dia berstatus haji 20 juta. Ada guru aja 5 juta, ustaznya itu 20 juta. Bisa badal haji karena dia jantung koroner, gak bisa lagi berhaji. Haji kan fisik, wajib juga itu sehat. Ternyata Pak Eko gak bisa, maka badallah badal haji. Kalau orang tuh jantung koroner, bisalah badal sembahyang? Gak bisa. Kecuali meninggal dunia baru dikodokkan sembahyangnya. Jadi sembahyangnya kena pantas. Tidak ada amalan kalau ditinggalkan menjadi kafir, kecuali amalan yang ditinggalkan menjadi kafir itu apa? Sembahyang. Ini para sahabat, ulama-ulama salafus saleh mengatakan seperti itu. Nah, hendak beruntunglah hidup dunia akhirat. Jaga sebanyak waktu. Di mana aja hidup suksesnya seseorang, apabila ada sembahyang, tetap tidak selamat. Tidak akan selamat. Makanya jadi ulun nomor 1 sembahyang. Apalagi maka takuti olehmu. Takutan kita kalau kita ini menghadap Allah diponis kafir. Takuti olehmu, jangan main-main. Maka takuti olehmu, kemudian maka takuti pada meninggalkan sembahyang. Takutlah hati kita, tapi tinggalkan sembahyang. Maka Pak Ibu akan wali ini terbentuk kabehnya namanya juga. 7 tahun itu Bapak Ibu, anak-anak yang tuh main mulut. Bayang, cepat 7 tahun. Amal jadi Rasul itu anak tuh 7 tahun tuh murid berwajib di sembahyang. Menyuruh sembahyang anak tuh berumur 7 tahun, walaupun belum wajib sama anak itu melatih dulu, maka
dia berwudu salah jadi masalah, dia sembahyang belum benar jadi masalah, tapi pekerjaan wudunya walaupun belum sah, pekerjaan sembahyangnya belum sah, Allah nilai pahala anak itu kembali ke orang tuanya. Sampai 10 tahun ada sembahyang tegas, pukul mendidik. Lihat anak jadi pukul mendidik. Apa dia tidak sembahyang? Kenapa maka dipukul umur 10 tahun? Karena dia belum bisa melawan. Coba umur 20 dipukuli kalau sembahyang. Ya Pak, bijak dipukulinya, apalagi yang melawan sama orang tuanya, jurusnya 12 jurus dipukul oleh orang tuanya langsung langsung maafkan dia, maaf naklah. Ada lagi orang tua itu berwibawa di pertama. Nah ini hanya dia kalau hafal main mulut 7 tahun, 10 tahun pakai pukulan, lalu katakan 10 tahun pakai pukul, 15 tahun menjadi orang yang taat kepada Allah. Ayo Bapak Ibu, apabila sembahyang pakai mau, insya Allah wahab itu menyambut. Orang suami istri telah bertengkar, sembahyang tidak berjemaah, pasti kadang mau bertengkar lagi. Apa namanya ini ketawa? Rukun. Tak kali tiba-tiba nyambung lagi orang keterlaluan. Asal mau berjemaah, walaupun kadang-kadang terjadi pertengkaran, insya Allah damai menjadinya. Hatinya terikat karena sama-sama menghadap Allah. Nah ini bersembahyang. Kemudian lagi atau meninggalkan suatu daripadanya satu waktu dari sembahyang. Yang tahu Bapak Ibu, dalam Taqaikul Akbar, kitab Taqaikul Akbar, siapa yang meninggalkan satu waktu dari sembahyangnya dan tidak dibayarnya, tidak dikabulnya, adzabullah khamsami'ati amin. Allah siksa 500 tahun siksaan satu waktu. Disiksa oleh Allah 500 tahun satu waktu kali 5. Nah makanya kita tuh masa lalu kita tahu dengan kita masing-masing. Lalu Pak Ibu di kampung sembahyang itu hanya sembahyang Isya, masa lalu kita gue banyak sembahyang. Setelah sembahyang Isya, sembahyang lagi kalau Isya. Boleh beberapa waktu, boleh banyak sembahyang dulu kampung. Ya Pak Ibu mau nasinya yang penting dibayari utang. Andai kata berpulang ke rahmatullah Pak Ibu, tapi belum lunas maafun, dimaafkan oleh Allah. Karena disuruh berusaha bayarnya ternyata umurnya kadang-kadang 500 tahun ya. Nah lalu Pak Ibu kejadian di rumah di Siberwolo itu katanya orang guru abah pulau ini sebulan sakit dan ada sebenarnya karena sakit di auto anak-anak anak-anak Allah kayak apa pun cari Allah usul Allah sendiri kata ini Allah akan sebut nama abah binnya karena Allah dalam hati sengaja yang sebut 2 rakaat
mengqadhakan abad ulun Haji Ahmad bin Muhammad Fadul Katawata. Zuhur sama asar terus. Ulun dulu sudah mengqadhakan dulu waktu sedih sakit, dia boleh dikatakan mengqadhakan itu sudah meninggal. Karena orang sakit masih bisa sembahyang dalam keadaan sakit. Kan dia boleh mengatakan orang masih hidup. Lalu baik masa lalu itu boleh apa dulu itu maafurlah apa ada penambahkan dulu di akhir-akhir umurnya sebenarnya. Kenapa? Beliau dulu sakit-sakitan mau boleh tobat. Apa yang kita berapa umur 71. Kira-kira sih sebenarnya umur berapa? Paling tahu dulu setahunan ya sebenarnya. Nah, kalau boleh mulai sih umur balik 15. Oh aku, nah wajib. Dan berbeda secara api mengambil beda namanya beda Allah sebenarnya. Imam Hanafi dan lunas kalau bilang menurut Imam Hanafi, tapi tetap Imam Syafi'i Allah. Apa caranya tuh? Guru bingung. Adalah panggilan agama masalah keuangan banyak guru. Temui guru-guru minta qada'akan 71 tahun dari potong umur 15 tahun berapa? Berapa? 65 lah 55 lah. Nah 55 tahun cari guru jumlahnya 55 orang. Nah guru biar guru yang setahunan mengqadhakan sembahyang ada ulun menyarankan dia ulun tidak tapi nyata berarti itu caranya. Atau dikredit mengqadhakan setahunan itu anggaplah kan 12 bulan sama setahun 12 kurang guru dahulu cari 12 kurang guru. Nah guru dia kalau mengqadhakan sebulanan ini ilmu karena di akhir ini ilmu dia mau menjawab permasalahan masyarakat kalau orang bertanya. Nah guru yang sebulanan guru mengqadhakan sampai yang agak guru ngaji si anu bin si anu guru dia berapa isi amplopnya tapi juga seikhlas memberikan duit peninggalan agama itu gunakan tapi itu duitnya jauh. Nah terus mengkali duit kamu dulu ikan apa itu caranya. Berarti kalau puasa kan per bulan. Nah, bikin dulu kayak aku mengqadhakan seminggu aja menolong anak. Umurku sedikitnya tapi nyamannya aku sibuk. Nah, aku seminggu aja. Nah, guru kalau puasanya kira-kira berapa bulan? Aku rancak saluran. Itu saja. Ini guru paham guru. Ada sembarangan urusan seperti terima kasih banyak guru daripada takbir tadi catatnya akhirnya 71 atau 15 tahun 15 tahun dari lagi ya. Nah itu namanya enak juga setiap tahun kan dulu sampai kan kita 55 tahun kan ya. Nah itu ini gue terima kasih banyak sosnya itu Allah sebagai orang tua kita sebelum kita meninggal bayari sebagai kita sebagai kita kata Allah
Kalau asuransi, kalau meninggal, nah meninggal terus sebenarnya mana lunas kecuali dibayar. Atau meninggalkan satu daripadanya sebanyak satu waktu, maka bahwasanya jika tiada engkau perbuat seperti yang demikian itu, maka sungguhnya binasalah engkau. Kalau ada memperbuat satu waktu sembahyang yang terbiaran tadi kada dibayarinya, binasalah engkau. Apa binasa? Celaka. Kita selalu mengatakan, kita pilihkan jangan ada di rumah tangga kita ada nama sebagian. Beisi menantu, jangan ada menantu yang ada sebagian. Mertua pangguru suruh sebagian, on berarti. Nah, setengah daripada orang yang binasa, insya Allah kita sambung lagi pada pertemuan selanjutnya. Jadi insya Allah, sudah. Mudah-mudahan kita sehat, panjang umur, tabur hajat semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa barakatan fil umur wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jismi wa sa'atan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa syahadatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa farhan 'inda al-hisab wa amana min al-'adab wa nasiba min al-jannah wa rzuqna nazar wajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin, Allahumma khusna wal muslimin, wansurna wal muslimin fi Filistin min al-mujahidin innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu alaihi wasallam.